Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Diah Novitasari di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi yang akan kita pelajari di kelas 12 ini di bab pertama yaitu surat lamaran pekerjaan. Pasti ada nih di antara kalian yang setelah lulus SMK atau SMA ini yang ingin melanjutkan mencari pekerjaan. Syarat utama yang harus dilakukan untuk melamar pekerjaan yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, Bu Novi ingin menyampaikan apa sih surat lamaran pekerjaan itu seperti yang bisa kalian lihat di sebelah. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh pribadi atau seseorang pencari kerja yang ditujukan kepada instansi atau lembaga yang menerima kerja. Bahasa yang digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan yaitu menggunakan bahasa yang formal, baku, sopan, dan sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Bagaimana sih menulis atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Mari kita simak penjelasan di samping. Sistematika yang pertama merupakan tempat dan penanggalan surat. Yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Kemudian yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, merupakan isi surat yang berisikan identitas pelamar, kemudian lampiran. Yang ketujuh, penutup surat. Yang kedelapan, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Di samping merupakan contoh dari penulisan tempat dan penanggalan surat yang benar. Misalnya contohnya, Situbondo 7 Juli 2020. Bisa dilihat di situ tulisan Situbondo yang merupakan nama tempat, awal kalimat diawali dengan huruf kapital. Kemudian diikuti dengan tanda koma, kemudian tanggal dan bulan harus ditulis lengkap, bukan ditulis angka. Lalu diikuti dengan tahun dan tidak usah diikuti dengan tanda titik. Kemudian yang kedua adalah hal dan lampiran surat. Bisa kita lihat di samping hal, titik 2, lamaran pekerjaan. Nah, hal ini sama seperti judul atau tujuan kita mengirim surat, yaitu tujuannya apa? Melamar pekerjaan atau lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran, satu berkas atau misalnya jika ada berkas lain yang terlampir bisa dituliskan ada berapa jumlahnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah alamat yang dituju. Dapat kita simak di samping merupakan contoh alamat yang dituju. Penulisannya seperti ini ya adik-adik. YTH titik Kepala Bagian Personalia PT Arum Jaya, Jalan Anggrek, nomor 2, Kabupaten Situbondo. Nah, setelah yang terhormat atau YTH diikuti tanda titik. Dan ingat, tidak perlu kasih kepada, cukup YTH titik. Kemudian penulisan jalan tidak perlu disingkat JL titik atau JLN titik. Cukup ditulis secara keseluruhan yaitu jalan. Kemudian huruf kapital pada PT tidak perlu diikuti dengan titik, langsung saja PT Arum Jaya. Yang keempat adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka ini biasanya menggunakan kalimat dengan hormat. Bagaimana sih penulisannya yang benar? Dengan hormat. D-nya ditulis kapital dan hormat hanya ditulis kecil, kemudian diikuti tanda koma. Kemudian pembuka surat. Contohnya misalnya
setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas 1 Juli 2020 yang isinya menyatakan bahwa PT Arum Jaya membutuhkan tenaga IT berpengalaman. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya mengajukan diri untuk mengisi posisi tersebut. Yang keenam adalah identitas pelamar atau identitas diri. Seperti bisa dibaca dalam contoh berikut, adapun keterangan mengenai diri saya adalah sebagai berikut. Kalian tulis nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor telepon. Nah, setiap awal dari huruf tersebut tidak perlu ditulis kapital karena nama, tempat, dan tanggal lahir masih merupakan gabungan dari kalimat atasnya. Ingat, penulisan nama diawali dengan huruf kapital, penulisan tempat juga selalu diikuti dengan huruf kapital, penulisan bulan jangan lupa ditulis dengan huruf kapital pada awal kata. Kemudian yang selanjutnya adalah lampiran. Nah, lampiran ini berisi lampiran atau berkas apa saja yang ingin kalian lampirkan di surat lamaran pekerjaan kalian. Contohnya misalnya, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi ijazah, ketiga, fotokopi sertifikat kursus, pas foto, dan lain sebagainya yang ingin kalian lampirkan atau persyaratan apa saja yang sudah tertulis di pengumuman pekerjaan yang ingin kalian lamar. Yang berikutnya merupakan penutup surat dan salam penutup. Nah, pada bagian ini kalian harus menuliskan dengan bahasa yang bagus, sopan, dan tidak menyinggung pihak lain. Contohnya misalnya, besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, pada bagian ini kalian bisa menggunakan kata sapaan seperti Bapak atau Ibu. Jangan menggunakan kalimat atas perhatiannya. Itu salah ya adik-adik. Yang benar menggunakan kata sapaan Bapak atau Ibu. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Nah, pengucapan terima kasih ini yang sewajarnya atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jangan berlebihan. Misalnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sepenuh hati. Hindari kata-kata yang berlebihan ya adik-adik. Yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang ini ditulis di pojok kanan bawah kertas. Pojok kanan ya adik-adik ingat. Nah, tertulisnya bisa contohnya hormat saya. Hormat hanya kapital, sayanya kecil, kemudian diikuti dengan tanda koma. Kemudian dibubuhkan tanda tangan kalian. Kemudian bawahnya kalian tuliskan nama jelas kalian. Berikut bisa kalian lihat contoh atau format surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Baik adik-adik, berikut penjelasan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Jika ada yang belum jelas, bisa kalian ulangin video yang sudah Bu Novi terangkan tadi, atau bisa kalian bertanya langsung, caranya dengan menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya adik-adik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semangat terus belajar di rumah. Bu Novi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.